Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Bismillah nabda wa alaihi natawakkal. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan tausiah kita yang singkat ini, kita mengutip firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-51 ayat yang ke-24 sampai 30. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya waktu solat zuhur itu jam 12 lewat 14 menit, orang azan kemudian kita baru datang, maka kualitas ibadah kita pada waktu itu masih dalam keadaan standar. Kalau standar artinya adalah ditunggu, dipanggil dulu baru datang. Yang lebih luar biasanya, sholat zuhur jam 12 lewat 14 menit, kita datang jam 14 lewat 12 menit. Itu artinya sholat kita jauh waktunya di bawah standar. Nah, kalau orang yang ibadahnya hanya standar saja, jangan berharap punya cita-cita untuk membangun umat. Karena orang yang tidak standar, yang biasa-biasa saja, sholatnya juga 5 waktu, itu nggak kepikiran untuk membangun umat. Contoh, ada anak usia 4 tahun, 5 tahun, dia juga sholat 5 waktu. Ada orang yang usianya 50 tahun, sholatnya 5 waktu juga, nggak ada yang lain. Jadi kalau anak usia 4-5 tahun saja dia sudah sholat 5 tahun, bagaimana kalau kita sudah 50 tahun sholatnya 5 waktu juga, nggak ada tambahan yang lain. Nah, jadi kalau orang yang sholatnya hanya standar saja, bahkan ada yang di bawah standar, jangan berharap dia memiliki pikiran untuk membangun umat ini. Nah, kuncinya dalam ibadah, kuncinya dalam agama, ketika kebutuhan kita tinggi, ketika permintaan kita banyak, maka kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi kalau dahulu kita waktu sekolah pernah belajar fisika, itu daya dorong dengan daya tekanan itu dia berbanding lurus. F1 dengan F2 itu berbanding lurus. Semakin tekanan diberikan kencang, hasilnya juga kuat. Artinya adalah ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa juga. Nah, kita lihat Bapak Ibu, dalam Al-Quran surah yang ke-51 ayat 24 sampai 30 itu, Bapak Ibu kenal dengan Nabi Ibrahim. Kenal dengan Nabi Ibrahim, Pak? Nabi Ibrahim itu beliau pernah kedatangan tamu malam-malam, tengah malam. Kalau waktu kita ini sekitar jam 1 atau jam 2. Tamunya bukan 1 orang, 2 orang, tapi banyak. Sehingga Allah kisahkan dalam Al-Quran, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim mukramin. Pernahkah kamu ketahui ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh tamunya tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2, orang yang tidak dia kenal, yang mereka dimuliakan. Ada tamu, orang yang tidak kita kenal, datang jam malam-malam jam 1 jam 2, kemudian dia ketok pintunya. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketok pintu.
Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kira-kira Bapak Ibu jawabnya gimana? Ada tamu datang tengah malam, jam 1, jam 2, dia ketok pintu, ucapkan salam. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Dibuka pintunya? Dijawab salamnya? Kalau salam harus dijawab Bapak Ibu, karena salam itu menjawab salam wajib. Nah, kalau kita mungkin datang tamu tengah malam, orangnya tidak kita kenal, ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mungkin pertama pintu tidak akan dibuka. Pertanyaannya adalah, siapa? Dari mana? Ada keperluan apa? Pasti akan diwawancarai tamunya. Tapi lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau lakukan itu jauh di atas standar. Tamu datang malam-malam, idza qalu alaihi faqalu salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi Ibrahim jawab, qala salamun wa alaikum salam, qaumun munkarun. Kata Nabi Ibrahim, ada tamu, orang asing. Kalau orang asing bukan penduduk sini, berarti dia lelah dan letih. Langsung dipersilahkan masuk. Tidak ditanya. Kalau kita tanya dulu, siapa, dari mana, keperluan apa? Nabi Ibrahim tidak. Orang asing, kalau orang asing berarti dia lelah, capek, dipersilahkan masuk. Kemudian apa yang beliau lakukan? Faragha ila ahli faja'a biijlin samin. Tamu disuruh masuk, disuruh istirahat duduk. Beliau Nabi Ibrahim datang kepada istri beliau bertanya, wahai istriku, pada waktu itu Nabi Ibrahim sedang bersama Siti Sarah. Tanya, wahai istriku, ada hidangan menu yang terbaik apa malam hari ini untuk tamu-tamu kita? Kata istri beliau, malam ini kita tidak punya hidangan sama sekali, tapi ada seekor anak sapi atau lembu. Bayangkan, tamu malam-malam, tidak dikenal, orang asing, jumlahnya bukan 2, tapi 5 sampai 7, pakaiannya putih, rambutnya panjang. Kalau datang kepada Bapak Ibu seperti itu tengah malam, apa yang dilakukan? Nabi Ibrahim sempat juga menyembelih anak sapinya, dimasak, kemudian digulai. Setelah digulai, faja'a biijlin samin, beliau hidangkan kepada tamunya. Setelah masak gulai, dibawa ke depan, dihidangkan kepada tamunya. Faqaraba ilaihim faqala ala ta'kulun. Ketika hidangan tadi, makanan tadi, gulai anak lembu tadi dihidangkan kepada tamunya, kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, ya silakan dimakan. Ternyata tamunya dilihat tidak mau memakan. Diperhatikan oleh Nabi Ibrahim, tangannya tidak menyentuh makanan, kakinya tidak menyentuh ke lantai. Kira-kira kalau itu terjadi pada bapak ibu-ibu tengah malam, apa yang dilakukan? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu beliau mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Takut yang luar biasa. Jadi kalau takut bapak ibu, takut itu ada peluang untuk lari. Itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya adalah ro'iba, ro'ibtu minhu. Itu takut tapi masih bisa lari. Ini Nabi Ibrahim ketakutan gak bisa lari lagi. Karena apa? Beliau dilingkar, ada di tengah-tengah. Ini dikelilingi oleh tamunya, ada di tengah-tengah. Dilihat tangan gak nyentuh makanan, dilihat kaki gak nyentuh lantai, gak bisa lari lagi. Makanya diksi yang dipilih oleh Al-Quran itu sangat luar biasa. Bukan mempergunakan kalimat ro'ibah, tapi Al-Quran mempergunakan kalimat fa'aujasa. Fa'aujasa minhum khifah. Jadi Ibrahim rasa takut yang sangat luar biasa. Saking ketakutannya, dia nggak bisa lari, menggigil. Apa kata tamunya? Qalu la takhaf. Ibrahim, kamu jangan takut. Jangan takut, tenang saja. Wa basyaruhum bighulamin halim. Mereka itu datang kepadamu untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kamu akan diberikan anugerah seorang anak yang sangat pintar, yang sangat jenius. Padahal pada waktu itu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, divonis secara medis
mohon maaf Bapak Ibu, divonis secara medis mandul, tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Secara klinis mustahil. Tapi kata Allah, bagiku tidak ada yang mustahil. Artinya adalah, bukankah Nabi mengatakan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan hari akhir, falyukrim, agar dia memuliakan tamunya. Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu di atas rata-rata, di atas standar, sehingga Allah juga berikan anugerah di atas rata-rata. Secara medis, wanita yang mandul standarnya tidak akan bisa memiliki keturunan, nggak akan bisa melahirkan secara medis. Karena Nabi Ibrahim melakukan amalan di atas rata-rata, maka Allah berikan juga anugerah di atas rata-rata. Beliau diberikan seorang keturunan anak yang cerdas dan jenius. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, artinya adalah Al-Quran sudah begitu banyak menjelaskan kepada kita. Kalau kamu ingin sukses, banyak kisah yang telah Allah gambarkan kepada kita. Silahkan boleh dilihat surah yang ketiga, ayat yang ke-37 tentang Nabi Zakaria, bagaimana amalan beliau. Jauh kita lihat lagi surah yang ke-21 ayat 83 sampai 82 sampai 92, itu yang luar biasa lagi. Makanya setiap ujung ayat itu Allah kunci dengan kalimat, kalau ada hambaku yang beriman mengalami masalah yang sama, kemudian dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para nabi, maka aku akan memberikan solusi, jawaban, mengabulkan sama seperti apa yang aku anugerahkan kepada nabi sebelumnya. Lihat, ketika berbicara Nabi Yunus, ujung ayat Allah katakan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang yang beriman memiliki masalah yang luar biasa, sehingga masalah itu besar, menyamai masalahnya yang dialami oleh Nabi Yunus, dia mengamalkan amalan seperti yang diamalkan oleh Nabi Yunus, maka akan aku berikan solusi dari permasalahan hidupnya sama seperti aku berikan kepada Yunus. Ayub juga begitu. Lihat ujung ayatnya, wa zikra lil abidin. Kalau ada hambaku nanti, kata Allah, memiliki penyakit sama seperti Nabi Ayub, minimal kalau dia mendekati penyakit yang dialami itu sama betul, lebih parah mungkin dari Nabi Ayub, dia mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Ayub, kata Allah, maka akan aku berikan kesembuhan kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.